Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak kelas 4? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan tetap semangat. Nah, seperti biasa di hari Jumat kita akan kembali lagi bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang isi buku cerita. Yuk, mari kita simak materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku tersebut. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah kalian baca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Hal-hal yang diulas pada buku sastra diantaranya ialah data buku yang meliputi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku yang diterbitkan. Yang kedua, inti cerita yang terdapat dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan peranannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu dari tema cerita tersebut. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk membantu tokoh utama. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Ada tokoh yang berperilaku baik, ada tokoh yang berperilaku jahat, dan lain sebagainya. Misalnya perilaku mendukung tokoh utama atau malah melawan tokoh utama. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, membaca dengan saksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Memberikan pendapat tentang inti cerita. Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita itu lebih berwarna, yang disebut konflik atau permasalahan. Kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut. Bacalah cerita dengan cermat. Carilah suatu paragraf yang membuat sebuah masalah. Yang ketiga, lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Yang ketiga, carilah bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Menemukan pesan moral dari suatu cerita. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu permasalahan atau peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca.
Pesan moral pada cerita dapat berupa pesan secara tersurat maupun tersirat. Nah, untuk cara mengetahui pesan tersirat yaitu sebagai berikut. A. Membaca dengan cermat. B. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, pesan, nasihat, dan lain sebagainya. Yang C. Membuat kesimpulan dari kalimat yang mengandung pesan. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat tentang suatu cerita, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita tersebut, seperti tema, tokoh, dan pesan. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan melalui sebuah tulisan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang jelas dan singkat. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, dan pesan moral. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Siapa yang suka didongengin sama orang tuanya sebelum tidur? Masih ingat apa saja dongeng-dongeng yang sudah dibacakan waktu kalian kecil? Nah, di dalam dongeng terdapat pesan moral yang dapat diketahui dari beberapa kejadian-kejadian yang terdapat dalam dongeng tersebut, yaitu dengan cara membaca secara cermat dongeng tersebut ya. Nah, dalam menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kalian tentang peta pikiran? Ya, dengan membuat kotak-kotak lalu diberi anak panah, ini juga termasuk peta pikiran yang dapat kalian gunakan untuk menyampaikan isi dongeng. Yang pertama, tetengah. Apa judul yang kalian baca? Selanjutnya, apa yang terdapat pesan moral apa? Bagaimana sifat-sifat tokoh? Bagaimana awal cerita? Bagaimana akhir cerita pada dongeng itu? Di mana tempat kejadian dongeng tersebut? Nah, silakan kalian tuliskan sesuai dengan pokok-pokok yang sudah dituliskan. Terima kasih anak-anak hebat semua sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.